karena memang kami dari awal bekerja bukan untuk satu proyek yang komersial memang Bang. Jadi murni ini benar-benar pelayanan. Adapun dana yang kami butuhkan itu memang untuk memproduksi musik yang bagus. Jadi kami nggak pengen musiknya asal gitu. Misalkan dari dari keyboard organ tunggal aja dimainin lagu dari 1, 2, 3, 4, 5 lagu kelima selesai gitu kan. Terus kami nggak pengen seperti itu. Semua cakap-cakap cerdas penuh inspirasi, bercerita, bertukar pikiran untuk masa depan, menuju keberhasilan dan kebaikan. Cerdas itu nama programnya. Cerdas, cakap-cakap cerdas penuh inspirasi. Cerdas menerapkan temuan Judith Glaser PhD tentang conversation intelligence bahawa cakap-cakap cerdas bisa meningkatkan imunitas dan mendorong daya cipta. Pokoknya kita bicara tentang berbuat kebaikan. Yes. Analgin Ginting sebagai obor penerang orang Karo untuk bisa lebih terang kepada semua kita ini. Setengah perjalanan kami hampir putus asa juga. Karena pada saat sudah dan mengumumkan proyek ini, nggak ada yang respon, Bang. Sedikit sekali. Kalau itu pun mungkin setengahnya panitia yang respon. Jadi sampai sudah sebulan gitu ya untuk digaungkan, hanya beberapa orang yang sudah submit video gitu. Jadi ada acara Natal, Tahun Baru, itu tambah lagi sulitnya kami untuk mengumpulkan kesibukan yang lain ya dari orang-orang. Iya, itu luar biasa, menghilang semua orang-orang. Yang tadinya kami punya target, aku bisa 50, aku bisa 100, aku bisa 500, itu hampir-hampir putus asa kami semua, Bang. Jadi makanya ada sebuah titik baliknya adalah ketika ternyata nggak bisa kita bergerak mengumpulkan orang-orang ini hanya dengan iklan gitu. Hanya dengan iklan di map, hanya dengan pengumuman-pengumuman. Nggak bisa. Ternyata memang harus personal approach ke teman-teman orang-orang Karo ini. Betul. Jadi artinya personal approach itu. Iya, jadi harus didatangin, harus diajak, harus dibawa, dijemput paksa, bisa terus iya Bang. Jadi kalau kamu lihat video-video ini ada banyak video yang memang di set up demikian rupa supaya sudah orang datang rekam selesai, rekam datang selesai gitu. Dan itu kerjaannya Kak Sirma lah sama Indra sama Kak Sarmi. Jadi artinya sama Makarios juga. Artinya yang akhirnya kami rasakan penyemangat, ternyata bisa gitu. Dan itu ternyata bisa udah menjelang deadline, Bang. Deadline. Jadi tapi akhirnya ada semangat baru lah gitu ya, ada semangat baru. Ayo dengan cara seperti inilah kita bergerak gitu. Mau tidak mau, berapa yang dapat udah hajar aja gitu kan. Jadi akhirnya karena memang kami dari awal bekerja bukan untuk satu proyek yang komersial memang, Bang. Jadi murni ini benar-benar pelayanan. Adapun dana yang kami butuhkan itu memang untuk memproduksi musik yang bagus. Jadi kami nggak pengen musiknya asal gitu. Misalkan dari keyboard organ tunggal aja dimainin lagu dari 1, 2, 3, 4, 5 lagu kelima selesai gitu kan. Terus kami nggak pengen seperti itu. Semua komponen musiknya bahkan itu seperti alat-alat musik tradisional itu asli direkam gitu. Jadi memang personel juga memang ikut rekaman di situ gitu. Jadi benar-benar bukan virtual instrumen gitu ya, tapi
tapi benar-benar real gitu. Hmm. Niat kami memang Hmm. kan musik yang berkualitas gitu, jangan cuman sekedar. Kalau kadang-kadang kan Iya. gelah golit gitu kan, biar udah ada aja lah. Itu yang kami memang set dari awal, janganlah kita bergerak ke arah situ gitu, tapi kita mau ciptakan satu sejarah di masyarakat Karo ini supaya bisa diputar terus diulang dan dinikmati gitu. Mungkin itu kali Bang tambahan sedikit. Oke, good. Jadi tadi Singkam sekali lagi berbicara secara singkat. What next? What next? Ya, setelah ini selesai, harapannya ke depan itu apa? Tapi ada yang ingin saya katakan seperti ini, Tor. Khusus untuk Itor, Indra, dan juga yang lain lah, ya. Begini. Ini sukses. Ini sukses. Dalam mencapai visi 1000 orang berjadi, padahal dari 20 orang pun sulit, ya kan? Kemudian tadi Itor berkata sampai titik deadline itu sudah mau hilang semangat ya, tapi tiba-tiba muncul lagi. Itu fenomenal, Pak. Makanya jangan pernah menyerah, oke? Itu satu. Tapi yang ini saya katakan seperti ini. Kenapa dalam lagu? Apakah keberhasilan Itor dan kawan-kawan itu hanya dalam lagu? Toh polanya sama kok untuk bidang kehidupan yang lain. Leadership yang kupahami itu bukan hanya satu bidang. Ketika dia berhasil, ya, maka di bidang yang lain pun juga berhasil. Nah, konkretnya aku yang berkata seperti ini. Kalau aku ajak Itor jalan-jalan selama 1 bulan ke seluruh Tanah Karo, lihat Tor, apa yang kamu lihat di sini. Lalu ketika aku bertanya, apa yang kamu inginkan berubah Tanah Karo ini? Bukankah Itor itu akan menjadi pemimpin yang luar biasa? Karena ketika Itor melihat, ketika Indra melihat, ketika Makarios melihat, ketika turang kami melihat, Esra melihat, turangku melihat, dan Abel melihat, itu kan bukan hanya melihat, setelah itu tidak. Setelah itu, oke, udah kulihat, udah, selesai. Enggak. Diam ini, kalau kulihat, melihat sesuatu, tidak berhenti berpikir di situ. Apa yang bisa aku bikin lebih bagus dari situasi ini? Itu pasti muncul dalam dirimu. Makanya aku bilang tadi berkali-kali, itu fenomenal. Fenomenal. Nah, jadi ini hanya sebuah, langkah awal, langkah pertama. Tapi next, dengan cara lu seperti ini, ada seseorang yang mengeluarkan visi, ada orang-orang lain yang bersedia untuk bekerja sama, mengeluarkan sebuah kemampuannya, tidur pun bisa hanya beberapa jam setiap hari seperti kata Abel tadi, akhirnya terwujud. Nah, bukankah seperti ini yang kita harapkan ada di society kita, toh? Ada di komunitas, di seluruh orang Karo, di bagian-bagian dimanapun. Kalau ada semangat untuk melakukan yang the best seperti ini, kan makin bagus, makin maju kita ini semuanya. Dan itu kan, dan aku yakin sekali itu. Aku yakin sekali itu. Apapun yang kita fokuskan, apapun yang kita perhatikan, dan kita fokus di situ dan berpikir apa yang bisa kubuat lebih baik dari yang kulihat saat ini, maka disitulah muncul leadership itu. Ya, aku ingin pembanding sebentar apa yang kukatakan ini dengan pandangan Indra. Gua pandangan terhadap statementku yang terakhir sebelum nanti ku minta kalian sekali lagi berbicara. Silakan. Ya, kalau menurut saya saya setuju dengan pendapat Mama ya. Jadi dari proyek-proyek seperti ini kita itu belajar bukan hanya istilahnya untuk musikalitas saja. Dan saya secara pribadi juga melihat hal seperti itu ya. Artinya apa? Saya ketemu dengan orang hebat yang punya visi kayak Bang Itor, Bang Makarios, Bang Esra. Kita juga banyak arranger yang lain ya, Bang Dedi Brahmana. Gitu. Jadi semuanya ini punya karya, punya visi gitu. Dan apa yang saya lihat adalah mereka mencintai apa yang mereka lakukan gitu. Itu salah satu. Dan dengan rasa cintanya itu, mereka itu nggak keep atau membuatnya untuk diri sendiri gitu loh, Mah. Jadi itu juga salah satu poinnya adalah apa yang dimiliki itu ditumpah ruahkan semua tanpa embel-embel pengen ini pengen itu gitu ya, tapi ditumpah ruahkan dan menjadi sebuah media pembelajaran untuk semua gitu. Jadi salah satu yang terkait dengan kepemimpinan yang Mama tadi sampaikan
adalah kalau saya pribadi melihat Ya. Sira Community melalui proyek 1000 Karo Bernyanyi ini adalah sebuah wujud bagaimana orang-orang yang berbeda, latar belakang yang berbeda, dan semua pengetahuan yang berbeda dicampur adukan, dibenturkan, dan juga kita nggak selalu kayak mulus-mulus gitu juga, maksudnya that's the essence of leadership and organization kan, artinya ada orang berbeda, sharing idea, dan di sini kita belajar untuk menghargai pendapat orang lain, juga mengemukakan pendapat kita gitu. Jadi ada banyak esensi yang saya lihat dari sini gitu. Dan inilah diasahlah leadership kita, termasuk kalau saya lihat langsung ya dari orang-orang yang berkecimpung di proyek ini, saya lihat semuanya mempraktekkan yang namanya servant leadership. Jadi istilahnya mendengarkan gitu. Jadi membagikan kayak mendengarkan ya, jadi masukan dan melemparkan ke forum dan akhirnya dikerucutkan. Ya tentu saja ada beberapa yang istilahnya kita kan ini saya pilih istilah ini aja, kita nggak bisa membahagiakan dan nurutin semua orang, nggak bisa gitu, apalagi udah banyak banget gitu isinya, ide-idenya banyak. Nah disitulah perlu leadership untuk memutuskan, dan ketika diputuskan kita sebagai anggota juga harus agree to disagree gitu. Jadi istilahnya meskipun kita nggak selalu ada di agreement, tapi kita akhirnya yakin bahwa keputusan itu adalah itu bagus ya untuk kita semua, dan itu adalah keputusan yang terbaik. Dan Bang itu sempat udah ini juga gitu kan, sempat udah pesimis sedikit di tengah-tengah jalan, tapi ternyata jalan terus akhirnya kejadian. Menurut saya di entrepreneurship, di kepemimpinan, mau membangun Tanah Karo, setidaknya ini value yang orang-orang juga harus bisa lihat dari proyek ini. Nggak cuma lagu aja gitu, tapi nggak cuma berkesenian saja, tapi ada sekumpulan orang muda dengan rasa cintanya ke Tanah Karo mengembalikan dalam bentuk karya. Ini harusnya bukan karya ini saja, saya setuju, ada karya-karya yang lain gitu, Tapi nanti masing-masing kita mungkin punya harapan lebih lanjut seperti apa. Tapi setuju bahwa dengan berkolaborasi seperti ini, selain mengasah karya kita dari kemampuan sendiri-sendiri, tapi juga mengasah untuk sebuah komunitas yang bisa maju bersama gitu. Jadi nggak maju sendiri-sendiri gitu, Oke, muncul. Jadi untuk teman-teman semuanya, ada satu ilmu yang lahir dari Google ya. Itu begini katanya. Jangan kita puas kalau target kita itu bisa kita capai 200%, 300%, 2 kali lipat, 3 kali lipat dari sebelumnya. Ya, itu. Tapi berapa? Itu 1 juta kali lipat lah. Kalau 1 juta kali kita capai, itu istilahnya itu moonshoot, ya, moonshoot. Shoot, moon, tembaklah bulan. Sasarannya itu bulan. Jadi bukan hanya langit-langit. Kalau tadinya kita core 20 orang, ya, kita tambah menjadi 40 orang, bangga sekali kita kadang-kadang, kan gitu toh. Tapi sebenarnya itu belum apa-apa. Makanya ada sesuatu yang sangat-sangat didukung oleh temuan ilmu manajemen yang paling baru yang kalian lakukan ini. Ini yang ingin saya sampaikan, Thor, yaitu OKR ya OKR, Objective and Key Result, itu yang diapakan oleh si Google itu. Dan suatu saat dia cerita seperti ini, YouTube itu gagal mencapai targetnya pada tahun ini. Tapi target tahun depan itu dia tingkatkan 5 kali lipat. Tahun ini gagal loh. Tahun depan dia tingkatkan 5 kali lipat dan berhasil. Dan akhirnya apa yang dicapai oleh YouTube saat ini, everything you can do with YouTube. Everything you can do with YouTube. Dan termasuk kita ini juga. Dan kita menjadi bagian itu. Ini sangat luar biasa sekali. Sangat luar biasa sekali. Oke, nanti kita akan berbicara lagi. Tapi yang ini saya tanya sekarang gini. Untuk Makarios lebih lah. Untuk Makarios lebih, baru nanti dijawab. Terakhir nanti beri kami Esra lah. Jadi Adi, menurut Bere, kita sudah sukses ini di tahap yang pertama ini, tahap yang awal ini. Pikiran surah-surah what next after this one ya, after sesudah yang ini. Apa yang ingin dicapai lagi? Apa yang ingin digali lagi? Apa yang menurut kamu ini harus kita teruskan lagi ini? Teruskan lagi ini. Karena
berprestasi itu jangan sampai kita puas sudah terlena akhirnya kita tidak melakukan apa-apa lagi. Ini kan sudah lakukan, ternyata bisa di tengah kesibukan itu semuanya, ternyata bisa. Ini walaupun itu 1 tahun seperti itu bilang tadi, mungkin untuk program berikutnya ingin dicapai 2.000 orang bernyanyi tapi waktunya hanya 6 bulan atau bagaimana nih? Silakan kami lebih beberapa kami Makarios. Ya, bujur mah. Ya. Si penting memang kerja teamwork tetap jalan, dan si ku perhatikan memang kayak si katakan Kalak Karo, bahwa Kalak Karo itu biasanya ACC nina, di teamwork tamu jile biasanya ada si ku perhatikan bas grup enda, bas teamwork si menjalankan project enda, lah boleh kuidasi ACC bagilah. Tapi kita saling mendukung. Bagus. Jadi mungkin perlu terapkan ke depan, pasti karya-karya besar lagi yang akan bisa kita buat. Tapi untuk tahap sekundernya mungkin kita butuh karena butuh sebentar istirahat untuk mendapatkan ilham-ilham baru. Iyalah, iyalah. Itu harus dibayar dulu kecapean yang selama ini. Kurang tidur dah bikin Kapdo. Itu merangkap soal nakri namikin mah. Project director EP editor kange. Krina editor bagilah. Jadi harus mencari ilham baru. Saling mengisi, saling melengkapi. Iya, betul sekali. Jadi tidak ada yang istilahnya lari seperti tewas bagaimana. Kan sih ku pelajari jenda sih. Yang memang harus kita tingkatkan. Kalau Karo itu hebat, adalah pertewas, adalah ACC, tapi ada ras-ras saling mengangkat kawan yang lain. Kita pun semakin terangkat, ya tentu tanah Karo pun semakin luar biasa. Bagi si Kuidah, si kupelajari bagilah. Bujur, Bre. Bujur, Mas. 1.000 orang Karo bernyanyi, maka ada pesan berikutnya. Selamat tinggal ACC. Selamat tinggal Ancen Cian Cekura. Adik kami turang gimana turang kami? Sirmaulina belum gintin munte. Apa harapan ke depan ini? Silakan. Harapan ke depan, jangan takut untuk ide yang lebih wah. Ya, pasti bisa. Dengan tim yang di dalam ini ya. Karena tim yang di dalam ini adalah orang-orang yang dimana biasanya dalam posisi dibujuk. Biasanya dibujuk kan bisa begini, nah kita kan membujukan. Enda kita membujuk sampai mengemis, bisa. Yang biasanya ini dibayar-bayar mahal, Enda gratis, banting tulang lagi. Bisa. Ya. Ini baru nyata. Di sini aku lihat nyata benar orang Karo itu yang cinta tanah Karo. Ini benar-benar kurasa gitu ya. Dengan orang-orang yang di dalam, baik yang tidak ada di sini juga itu nyata. Jadi untuk kedepannya ada satu hal yang sangat ini, aku nggak takut untuk seperti kata Turang tadi, kita punya harus kelipatan mimpi, ya melakukan yang berkelipatan target dan nggak takut. Buktinya di tengah tinggal waktu sedikit pun bisa digolkan. Ya memang bisa. Kalau kita nggak lihat, nggak ungkapkan lah, udah kebayang lah kayak mana perjuangan kelelawar ini semua ya. Itu lanai kunen grup lanai ku tega ngenen sampai lanai ku jawab grup, lanai ku baca lewat, nggak sanggup pun aku ngelihatnya kan, tapi bisa. Jadi sebenarnya semua orang di dalam ini berposisi kebalik jalan dan bisa maksimal. Endamnya aku agak turang, jujur. Mantap sekali. Jangan lagi takut untuk membuat target sebesar apapun. Buktinya kita bisa. Ya, kalau tadinya kita dibujuk, kita rubah. Mari kita bujuk teman-teman kita yang lain. Kita proaktif untuk mengajak teman-teman yang lain. Wow, luar biasa sekali. Luar biasa sekali Turang. Bujur bulala Turang. Maka selanjutnya turangku kami nanti Mia. Ya,
Wah, harapan lu ke depan ini. Kamu tadi kulihat itu mencari sponsor dan sebagainya. Capek nggak mencari sponsor ya? Silakan, Tuanku ya. Bujur, Tuanku. Ya, seri kange. Kami tim sponsor hampir kange. Kehilangan hampir udah patah semangat juga bagaimana kira-kira. Kange singgo komitmen disingatkan terus lah jalan ya, tapi tetap aja kita jalani aja, mengalir saja bagi kata teman-teman. Jadi siku lihat dari segala tantangan yang ada, tim ini bisa lewati. Harapanku ke depan ya pasti ada ide-ide yang baru yang bisa dituangkan kembali dengan tim ini, apakah atau dengan tim yang baru bisa digodok bersama, karena kalau sudah ada tim seperti ini, walaupun ada orang yang baru masuk, dia pasti akan bersenyawa bareng dengan visi yang sama, pasti bisa melakukan hal-hal yang lain yang bisa memotivasi dalam bentuk apapun itu, bisa memotivasi khususnya anak-anak muda Karo untuk lebih tertantang berkarya dan maju. KIP pemikiran-pemikiran sih bisa dilakukan Sira Community ke depan. Misalnya Sira Community ini lah mau enda saja dengan ilakukan pertua. Jadi pernah melakukan webinar bagaimana musik gereja, membina paduan suara gereja untuk paduan suara anak, KKR. Ngom piga-piga karya dilakukan Sira Community yang kulihat memang sangat memberikan hal-hal positif yang bisa buat khususnya orang Karo. Nah, jadi kedepannya harapanku Enandai pasti akan ada ide-ide baru yang bisa digolkan kembali oleh tim ini. Bujur. Betul, benar sekali. Jadi bahwa dengan Sira Community ini sudah menemukan satu cara bagaimana memperkenalkan kehebatan orang Karo itu kepada generasi-generasi penerusnya. Dan yang kedua, seperti kamu katakan tadi, pasti akan muncul ide-ide yang lebih besar ketika kolaborasi antar KAM dalam Sira dan juga mengundang yang lain nanti itu tetap terpelihara. Memang ide kita itu tidak akan pernah terbatas, tak terhingga ide kita itu, sehingga akan selalu maju. Makanya itu yang perlu kita gali, Dengan komunikasi yang lebih baik, yang lebih positif, itu akan memunculkan ide-ide yang lebih dahsyat nantinya. Oke, betul temanku. Sekarang mereka mau pos-pos. Jadi apa harapan lu ke depan ini ya? Apa harapan lu ke depan ini yang bisa lagi nanti dilakukan oleh Sira ini? Kalau Makarios tadi yang paling penting dalam jangka pendek ini istirahat lebih katanya gitu kan, mengasuh dulu. Kalau kamu bagaimana kamu lihat ini, Bu Bre? Ya, silakan. Bu Jirma. Mungkin sama aja ya Maya dengan teman-teman yang lain. Masih banyak lah. Kita pun kemarin-kemarin sudah pernah juga sembari ini berjalan proses, kita sempat ngobrol-ngobrol juga. Nanti next project apa ya? Itu pasti udah ada mah, pasti termasuk juga menindaklanjuti. Pasti sudah. Apa itu belum tentu sekarang, tapi pasti ada. Pasti mah, itu pasti. Nah, termasuk juga menindaklanjut yang sudah pernah tadi dibilang Nora, kita pernah buat webinar, pelatihan, kemarin juga sempat merencanakan, gimana kalau kita tindak lanjut, ya kita buat pelatihan khusus. Itu harapannya, ya tapi itu masih rencana-rencana ke depannya kan, Mak. Ya, intinya memang saling mendukung lah. Itu aja, kita banyak di Sira ini banyak, dan mungkin tidak menutup orang-orang yang lain akan bergabung dengan Sira. Kami tidak menutup itu karena mungkin seperti kamu bilang tadi, mungkin ke depannya akan membuat perubahan dari bidang yang lain ya. Memang tanpa kami mengeksklusifkan, memang awalnya dulu kan ini karena umumnya dari yang pencinta musik katanya gitu ya Maya. Jadi memang saat ini kami masih fokusnya dari situ semua, buat webinar juga yang masih berhubungan dengan tema-tema musik gitu. Mungkin harapannya seperti kamu bilang
Mungkin dari bidang yang lain juga bisa gitu. Atau mungkin kolaborasi dengan bidang-bidang yang lain. Ya memang itu harapan kami, dan yang ada di grup itu juga punya harapan besar ke depannya itu untuk branding Karo itu nggak kayak dulu tadi kata Naras Makarios ACC ya biasanya. Itu kita biasa melabelin itu kok. Kita sendiri juga, sentabi mungkin aku salah ya menilai. Kita sering menilai, kita sering sendiri yang mengatakan, ya kita kayak gini, gitu. Kita yang melabelin kita, akhirnya itu jadi tertanam masing-masing kan gitu. Betul. Maunya kalau aku secara pribadi harapannya itu putus gitu. Jangan kita melabel-labelin dengan seperti itu. Itu satu. Kemudian tapi harapan kami ke depan, bagi siapapun yang menyaksikan apa yang kita tayangkan tadi, misalnya sajian itu tadi, dan kegiatan-kegiatan apapun yang dari Sira itu, harapannya kita bukan jadi sebagai pesaing gitu, enggak. Kami nggak mau jadi saingan siapapun, enggak. Kita murni, ayo kita sama-sama angkat Karo gitu. Itu ya, itu gitu. Jangan ada yang melihat ini apa sih, mau saingan apa ini, saingan kemana-mana, enggak. Jangan ke situ gitu. Harapan kami ke situ sangat besar gitu. Jangan dikait-kaitkan mau kemana bersaing, enggak. Mari kita sama-sama bangun. Kalau memang selama ini kita sama-sama tahu banyak hal yang harus dibenahi, ayo kita benahi sama-sama. Gitu. Mungkin saat ini kami dari bidang ini gitu. Kan gitu. Harapannya ya seperti itulah mah. Mudah-mudahan ya mimpi-mimpi yang dimiliki teman-teman yang begitu banyak bisa kita coba sedikit-sedikit kita wujudkan. Dan benar-benar bawa perubahan lah, harapan kami seperti itu sih. Ini itu aja sedikit tambahan, Mas. Bujur, Mas. Oke, bujur benar. Betul sekali. Jadi jangan kita cepat melabeli diri kita dengan sesuatu yang kurang positif, ya. Itu yang kamu tadi sampaikan, dan banyak hal, dan pasti banyak hal yang bisa kita raih bersama-sama ke masa-masa yang akan datang ini. Oke, pas lihat kuku berikan Man Indra Dai lagi keluar pula dia nih, Jadi terakhir Itor lah kalau gitu. Itor, siap. Mungkin kamu perlu apa namanya ya, menyampaikan kepada setiap orang Karo, ya, setiap orang Karo yang melihat ini, apa yang kamu inginkan mereka rasakan dengan melihat 1000 penyanyi ini, ya, 1000 orang Karo penyanyi. Itu dulu. Tapi udah masuk Indra, sebelum kamu Indra, ya. Jadi beberapa kami Indra, masih adakah sesuatu yang ingin kamu sampaikan sebagai closing statement? Kamu wakili Kerina Naras Itor Kari, silakan, Bure. Sudah ya, Mas. Ya. Oke, jadi kalau dari saya sebenarnya mengamini cita-cita tadi yang sudah disampaikan semua, kita nggak berhenti di sini. Mudah-mudahan ada karya besar yang lain yang bisa kita lanjutkan dalam bentuk apapun itu. Karena sekali lagi Sira Community ini isinya penuh dengan talenta-talenta dan penuh dengan latar belakang yang berbeda. Jadi ada banyak karya yang mungkin bisa dihasilkan ke depannya. Tapi satu hal kalau dari saya sebenarnya, mudah-mudahan apa yang dilakukan ini bisa menginspirasi kelompok-kelompok yang lain. Sekali lagi ini bukan tentang kita berkompetisi dengan kelompok-kelompok lain, tapi ini lebih ke kita berkompetisi dengan diri kita sendiri untuk menghasilkan karya-karya yang terbaik gitu. Jadi contohnya tadi seperti yang disampaikan, selama ini mungkin banyak karya-karya itu gelanggo jadi saja gitu kan, tapi dengan kualitas yang tinggi, mudah-mudahan kita bisa mengalahkan diri kita dan mau untuk belajar terus sehingga ada karya-karya yang lebih baik lagi. Mudah-mudahan ini pembelajaran untuk komunitas Karo yang lain dalam bentuk apapun itu, yang mewujudkan rasa cinta dan menunjukkan bahwa kita memang orang Karo memiliki nilai-nilai yang patut juga diperhatikan oleh mata Indonesia, bahkan mata dunia, seperti itu, Mas. Oke, bujur, mantap sekali ya, mantap sekali. Jadi apa yang sudah dicapai oleh Sira itu tidak hanya Sira yang bisa mencapai, ya, tapi juga kita harapkan kelompok-kelompok Karo yang lain maupun kelompok-kelompok yang lain di luar Karo pun bisa kok berprestasi seperti yang sudah dibuktikan oleh kelompok Sira ini.
bahwa bernyanyi 1.000 orang secara virtual, aku sendiri belum pernah dengar apakah ada dilakukan selama ini ya. Ternyata Sira sudah melakukannya dengan sangat-sangat bagus. Kalau 100 orang, 150 orang itu sudah banyak kita dengar. Tapi 1.000 orang seperti ini, wow, ini luar biasa. Oke, Tor, terima kasih Bung Rekami Indra. Closing statement Mas Kamnari, kalau bisa disinggung sedikit siapa yang mengajak Liodra? Nah itu ya, sehingga dia juga bersedia ikut di dalam kelompok ini. Singgung dan closing statement dari Project Inventor, Project Director Dr. Julbinto Kemarin. Silakan, Adinda. Iya Bang. Ya jadi perlu kusebutkan juga yang ada beberapa kawan-kawan di sini yang tidak hadir di sini. Ada Bang Dedi Putra Brahmana, musik konsultan kita, juga Nofrendo Malbriba, mereka juga cukup dalam arranging musik kita. Terus ada di sponsorship ada Devi Lestari Sembiring, sama Kak Leni Santida Tarigan, sama Bi Erwina Pelawi, itu juga masuk di sponsorship kita. Juga ada di talent recruitment ada Yuni Teresia Sukatendel, dia juga termasuk yang mencari talent-talent untuk direkrut. Dan di general support kita ada Naras Andrea Eliasta Tarigan dan Kaspa Beni Ebenezer Ginting. Ini di general support kita gitu. Jadi ternyata Bang, kalau bahas tentang artis, nah ini juga ya. Jadi memang nggak ada yang kebetulan gitu ya. Jadi ternyata yang terkumpul di dalam Sira Community ini adalah orang-orang yang punya network jaringan ke artis-artis Karo gitu. Jadi luar biasa. Ini pun mungkin kami yang di Sira ini pun baru sadar pada saat sudah mulai ada ide untuk bagaimana menambahkan artis di dalam 1.000 Karo bernyanyi gitu. Nah, tiba-tiba ada persis pula bibinya Liodra gitu kan. Bisa kami yang hubungin? Bisa katanya langsung. Aku nanti yang handle katanya gitu. Terus datang lagi, kalau gimana? Ada Kaspa Beni, aku nanti yang hubungin katanya. Jadi Kak Melita Tiala gimana? Yuni langsung jawab, aku nanti yang hubungin gitu. Jadi Tio Fanta, Makarios langsung jawab, nanti aku yang hubungin katanya. Terus siapa lagi artis kita ya? Kok aku ada yang lupa? Averiana Barus. Averiana, Makarios dan Nofrendo langsung hubungin gitu. Langsung juga bisa masuk gitu. Ada satu sebenarnya Bang. Ada Bang Ramona Purba, sebenarnya kami sudah hubungin dari awal. Cuman mungkin karena kesibukan Abang itu jadi tidak bisa ikut di sini sebenarnya. Terus ada Darta Surbati, dia vokalisnya Sadakata Art ya, cukup musik Karo yang cukup kontemporer. Langsung juga dihubungin sama Makarios gitu. Jadi artinya apa ya? Ada lagi nggak yang ketinggalan artisnya ya? Oh ini Mei Permata Tarigan gitu ya. Itu pun kebetulan aku ada pula nomor kakaknya. Jadi langsung juga dihubungin gitu ya. Jadi artinya ini sebuah jaringan sebenarnya, sebuah jaringan kolaborasi lagi Bang gitu. Jadi artinya bagaimana bisa saling menopang, saling memberikan, menumpahkan apa yang kita miliki gitu. Jadi tanpa ada si dalih-dalih, udahlah kamu aja lah, aku nggak bisa, nggak ada kayak gitu. Jadi di sini kita memang saling mengisi satu dengan yang lain. Bagaimana sampai akhir deadline pun kita coba kejar gitu artis-artis ini dengan segala kesibukannya, dengan kadang-kadang gini pula, udah rekaman artis ini kan, udah kurasa bagusnya itu Bang, enggak aku suruh ulang aja lah. Aduh, mati lah kita kata artis ini gitu kan. Aduh, nanti artinya kita ada juga rasa bersalah, kita takut merepotkan gitu ya, takut merepotkan karena ini kan sebenarnya proyek yang non profit lah gitu, yang kita memang cuma terima kasih Bang, rewardnya terima kasih. Iya, jadi itu mungkin ya Bang ya. Jadi proyek ini memang dari awal itu kita coba
arahkan sebagai sebuah manifestasi katanya, manifestasi dari cinta budaya Karo, cinta Indonesia gitu. Jadi memang itu tagline-nya gitu. Jadi tidak ada yang lain, cuma itu gitu. Jadi ini sedang berusaha mencintai budaya Karo, mencintai Indonesia gitu. Sehingga memang kemasan kita munculkan adalah kemasan di mana orang-orang semua bernyanyi bersama-sama, mengajak semuanya juga yang menonton ikut bernyanyi bersama-sama gitu. Jadi ya kalau dibilang Sira mau ngapain ke depannya, ya kalau Sira ini kan bahasa Karo ya Bang ya, jadi garam gitu. Garam ini kalau di bumbu dapur itu nggak pernah dia berantem sama bumbu yang lain gitu kan ya. Udah ada pun di situ lengkuas, jahe segala macam. Kalau ditambah garam tambah bagus dia. Tambah maknyos dia kan. Jadi artinya harapan kami mungkin seperti itu. Ini menjadi rumah buat para pecinta musik gitu ya. Kalau dulu kita bicara musik gereja gitu. Nah, yang jadi pertanyaan sebenarnya kenapa sih bukan lagu rohani? Kenapa sih bukan lagu gereja? Nah, waktu kami memformat ini sebagai 1000 Karo bernyanyi, lagu-lagu apa yang hendak dibawakan? Kita mencintai Indonesia, mencintai budaya Karo sebagai sesuatu yang holistik. Sesuatu yang holistik dari keimanan kita juga. Dari rasa cinta kita, rasa bersyukur kita kepada Tuhan gitu. Jadi aku rasa mungkin itu yang akan juga terjadi untuk ke depan harinya, bahwa kita tetap mau Sira Community ini menjadi rumah buat para pecinta musik gitu, sehingga dengan itu kita bisa saling menopang satu dengan yang lain, istilahnya berkolaborasi lah gitu ya Bang. Itu mungkin Bang. Oke, terima kasih kalau begitu. Jadi ada dua hal ingin saya sampaikan, merespon apa yang kamu terakhir katakan dan juga seluruh percakapan kita ini. Dan setelah itu nanti kita akan berpisah, nanti kita ketemu lagi. Yang pertama yang saya katakan begini, khususnya untuk generasi-generasi muda kita. Kalau ada ide itu jangan hanya duduk, berdiri dan lakukan. Dan ketika kamu sudah lakukan, semua kesulitan yang kamu pikirkan itu akan terbuka solusinya. Tapi kalau kamu tetap duduk, maka tidak akan pernah ada solusi. Tapi begitu kamu mulai, maka akan banyak muncul kemudahan, peluang, jaringan. Jadi, poinnya adalah ada ide, segera lakukan. Yang kedua, saya ingin berkata seperti ini. Kepada orang-orang Karo yang paling hebat, yang punya banyak uang, ya, saya ingin mengajak kamu supaya tanamkanlah uang dulu di anak muda kita yang sudah terbukti berprestasi ini. Uang itu hanya memperlancar mereka. Mereka tidak mencari uang melakukan ini. Ya, tetapi mereka hanya ingin menunjukkan rasa cintanya pada tanah Karo dan juga dengan kualitas yang paling tinggi. Musik dan nyanyian yang mereka hasilkan itu bukan asal, ya, bukan asal. Tetapi boleh dikatakan seluruh anak muda yang mempunyai keterampilan seni yang paling tinggi dan komitmen untuk menghasilkan yang terbaik, itulah yang ada di Sira komunitas ini, Sira Community ini. Jadi kalau misalnya ya ada banyak orang Karo yang sudah berprestasi di seluruh dunia, saya kira mereka ini akan merasa sangat bangga dan beruntung sekali kalau mereka sedikit menyisihkan dana mereka untuk Sira berikutnya, sehingga Sira juga bisa lebih berprestasi di dalam menggali seluruh potensi kesenian Karo yang demikian hebat itu. Dan tujuannya adalah satu, supaya Karo ini bisa abadi, dia bisa mentransformasi dan bisa saling mentransfer dari generasi ke generasi, dari generasi ke generasi. Saya kira itu adikku Itor dan semua yang lain, bujur melala pas perjumpaan tetap berprestasi, karena apa yang sudah kamu lakukan ini satu prestasi yang sangat-sangat hebat untuk kita Karo. Bujur ya Tor, bujur mereka bos-bos, ya, bujur turangku, bujur turang kami berhenti, bujur beberapa kami duada karo sekali.
Bagai P. Sembiring Bergana, orang muda, orang yang sangat berprestasi, orang yang punya komitmen yang tiada tara untuk membangun dan memajukan kita Kelak Karo. Tuhan siwa sukam kerina, sampai jumpa pada percakapan kita berikutnya. Tuhan berkati. Jua. Jua. Jua.